Langsung bantingannya Ipong, kunci, ambar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Pemirsa, pada tanggal 8 hingga 20 September 2024 nantinya Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 akan diselenggarakan di dua provinsi yang berbeda, yakni Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, dalam pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini akan menampilkan beragam disiplin cabang olahraga, baik tradisional hingga modern. Termasuklah di dalamnya cabang olahraga Jiu-Jitsu. Lantas, bagaimanakah cabur Jiu-Jitsu Provinsi Sumatera Utara untuk menghadapi PON 2024 ini dan seperti apa strategi hingga kesiapan matang mereka untuk bisa menampilkan performa yang impactful dan powerful di PON 2024. Bersama saya Muhammad Razlan Stion, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda, tentunya dengan tema yang menarik kami persembahkan pada sore hari ini, yakni strategi cabur Jiu-Jitsu jelang PON 2024 atau PON ke-21. Dan tentunya pemirsa, kami buka pula telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Dan pemirsa, telah hadir pula bersama kami dua narasumber yang sangat hebat dan kompeten akan hal ini. Saya sapa terlebih dahulu kepada seorang Wakil Ketua Umum PBJI Sumatera Utara yang terhormat, Bapak Andi P. Kusno. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andi. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik Pak Andi? Alhamdulillah. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita terkait tema yang telah kami persembahkan ke hadapan Anda, kini telah hadir bersama kami seorang atlet Jiu-Jitsu sumur yang terhormat Abangda Raihan Syauki Amri. Assalamualaikum, selamat sore Bang Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggilnya Bang Raihan nih, benar ya Bang? Oke Bang Raihan. Salam olahraga Bang. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih. Dan nantinya pemirsa, kita akan berdialog juga dengan para atlet dan juga pelatih yang telah hadir bersama kami. Mungkin kita sorot terlebih dahulu untuk saya katakan salam olahraga. Nanti jawabannya Jaya dan juga kedua kali adalah sportif. Baik ya teman-teman, kita mulai. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih teman-teman. Dan kami harapkan sportif Anda hadir di PON 2024 nantinya pada tanggal 8 hingga 20 September 2024. Baik, untuk sekali lagi pemirsa, kami hadirkan tema kami yakni strategi cabur Jiu-Jitsu jelang PON ke-21 atau PON 2024. Dan saya akan mulai untuk diskusi ini kepada Bapak Andi P. Kusno selaku Wakil Ketua Umum PBJI Sumatera Utara. Baik Pak Andi, kalau kita mengingat bahwa PON 2024 ini sebentar lagi akan kita hadapi dan kita menjadi tuan rumahnya. Saya angkat cabur Jiu-Jitsu pada sore hari ini mengingat bahwa hal ini perlu untuk kita ketahui secara seksama bagaimana kesiapan dan persiapan dari cabur Jiu-Jitsu untuk PON 2024 ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya persiapan ini kan masuk di PON ini cita-cita atlet sejak lama. Dan baru PON di Papua kita eksebisi dan insya Allah tahun ini kita ikut serta dapat perolehan medali ya. Artinya disertakan dalam peserta
cabur yang dipertandingkan. Tentunya ada persiapan-persiapan udah panjang dan ada persiapan khusus yang diperuntukkan untuk PON itu sendiri. Oke, kalau angka persentase saya ibaratkan, sudah berapa persentasekah kesiapan dari cabur Jiu-Jitsu, Pak Wakil Ketua Umum? Tentunya kita atlet bela diri, kalau dibilang persiapan, ditanya persiapan, kita sudah siap 100% dari tahun lalu. Jadi tinggal pengasahan dan memantapkan kesiapan diri, mental sesuai, karena ini pengalaman pertama untuk Jiu-Jitsu, khususnya jadi perlu penambahan lagi ya, penambahan. Kalau kesiapan sudah harus siap dari tahun lalu. 100% sudah ya Pak 100% insya Allah. Baik, tadi sedikit informasi dari Bapak bahwa ini menjadi pertama kali cabur Jiu-Jitsu Provinsi Sumatera Utara untuk PON, benar? Maaf, saya koreksi, bukan Sumatera Utara, untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia. Dipertandingkan dalam PON baru tahun ini. Kalau di PON kemarin di 2020? Eksebisi aja, tidak Eksebisi mempengaruhi saja. perolehan medali. Apa yang menjadi alasan Pak? Itu udah strateginya KONI ya, kita baru masuk KONI, jadi baru dipertandingkan. Dulu kan Jiu-Jitsu, ini kan terdiri dari macam-macam aliran, ada yang tradisional, ada yang Brazilian. Makanya perlu ada keselarasan penyamaan untuk dipertandingkan. Insya Allah sudah ketemu, makanya tahun ini disertakan dan kita juga tuan rumah. Oke, baik. Tadi saya kunci bahwa 100% kesiapan dan persiapan yang sangat matang, artinya sudah menyentuh angka 100% dari Bapak Wakil Ketua Umum sebagai informasinya. Saya beralih kepada Mas Raihan selaku atlet ini, tadi dari Pak Wakil sudah mengatakan 100%. Kalau dari Mas Raihan, apa yang mungkin bisa menjadi informasi kita kesiapan 100%-nya juga? Sudah 100% kalau atletnya sendiri mengatakan? Insya Allah sudah siap. Ya. Yang pertama tuh dari sesi latihan, kami udah mengikuti sesi latihan selama kurang lebih dalam seminggu tuh harus memenuhi target 15 kali sesi latihan. Itu ditargetkan berarti dalam sehari itu kami latihan 3 kali sehari. Pagi, siang main beban, malam teknik. Dan itu terus sampai dari Senin sampai hari Jumat. Dan waktu untuk istirahatnya recovery Sabtu dan Minggu. Oke, baik Mas. Kalau untuk lebih jauh ini Mas Rehan, kita juga ingin mengetahui dan juga menjadi influence bagi teman-teman ataupun pemirsa TVRI Sumatera Utara ini, kalau Mas Rehan sendiri sudah bergabung menjadi atlet Jiu-Jitsu ini sejak kapan? Artinya sudah berpengalaman ya Mas? Oh, kalau saya sebenarnya baru bergabung dari atlet Jiu-Jitsu ini. Saya bergabung di Jiu-Jitsu baru 2021. Nah, setelah itu di tahun 2022 saya pernah mengikuti kejurnas yang diikuti di Yogyakarta, dan alhamdulillah saya mendapat medali perunggu, dan itu pun suatu perhatian dari pengurus dan menarik saya sebagai tim dari Jiu-Jitsu Sumatera Utara. Oke, berarti Mas Rehan nanti salah satu atlet yang akan tampil, benar? Iya, betul Mas. Baik. Kesiapan dan persiapannya ini tadi mungkin dari sesi latihan sudah dijabarkan maupun diinformasikan kepada kita. Apa saja mungkin di luar dari sesi latihan ataupun fisik, teknik, mungkin di segi latihan juga ada istilah hal demikian? Kalau menurut saya dari segi teknik dan fisik sudah. Kalau menurut saya yang dibutuhkan atlet itu sekarang jam terbang. Jam terbang. Baik bertanding di daerah walaupun di luar daerah. Kalau bisa sebelum menjelang PON ini kami berangkatkan untuk melaksanakan eksibisi atau pertandingan-pertandingan, itu kan menuntun juga buat kita sampai sejauh mana kemampuan kita yang dilatih selama ini. Jadi ada juga tolak ukur bagi kita, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, dan itu pun menurut saya efektif sih untuk kalau ditargetkan KONI untuk kita memperoleh medali nantinya. Oke. Artinya Mas Raihan sampai detik ini dan juga mewakili teman-teman atlet kita ini kiranya ada eksibisi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang dalam dekat ini untuk menunjang performa nantinya ya di PON 2024 ya. Betul. Sebagai pendukung mungkin saja mempertajam teknik ataupun menguasai panggung nantinya Mas ya. Iya, betul. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Kalau tadi dari Mas Raihan selaku atlet ini meminta sesuatu hal yang mana menjadi hal tersebut edukasi untuk menyongsong PON 2024 ini lebih baik pula. Pak Andi, bagaimana tanggapannya? Maksudnya? Atlet tadi meminta bahwa mereka harus ada kejuaraan-kejuaraan atau tryout bahkan training camp ke daerah lain ataupun keluar daerah. Tentunya ada di program kami sebagai pengurus untuk tryout mereka, cuman kami
melihat juga supaya mengurangi takut cedera ya. Jadi nanti mungkin ada dalam negeri dan luar negeri rencananya kita ada ngadakan tryout buat atlet. Ada waktu khusus mereka untuk nanti ke luar daerah ataupun di dalam daerah? Ada. Keluar daerah tetap. Karena mengingat Pak Andi ini kita masuk kurang lebih sekitar 5 ataupun 6 bulan lagi sudah PON. Ya. Artinya juga perlu untuk kesiapan dari atlet-atletnya ini Pak. Ada waktu tertentu nanti mungkin yang bisa diinformasikan pada atlet di bulan berapa atau tanggal berapa? Rencana bulan 5 kalau nggak salah Bali ya. Oh, ke Bali. Ke Bali. Oke. Karena situ banyak atlet berkumpul. Jadi kita mungkin mengirim mereka untuk melaksanakan tryout. Sebenarnya kalau kita dari sisi pengurus ada program itu, kalau saya sisi pelatih, saya katakan tadi kesiapan 100%, itu atlet harus punya sikap seperti itu. Makanya saya tanamkan, kalau tryout juga tetap kami schedule. Fasilitasi ya Pak artinya? Fasilitasin tentu, dibantu dengan KONI untuk mereka tryout. Insya Allah bisa juga keluar negeri. Baik. Itu dia menjadi harapan kita tadi, atlet dan juga wakil ketua umum sudah saling menyatukan perspektif bahwa nantinya juga akan ada dibuka eksibisi ataupun kejuaraan-kejuaraan bahkan training camp yang akan menjadikan tolak ukur atlet ini lebih berprestasi di PON 2024. Pak Atlet, kita ingin mengetahui Pak Wakil Ketua Umum, sudah berapa banyakkah jumlah atlet cabur jiu-jitsu sebenarnya khususnya untuk di Sumatera Utara? Nah, kalau di Sumatera Utara karena yang tetap yang terdaftar di atas 500-an. 500? Terdiri dari ada 10 daerah tingkat 2 termasuk Medan. Kemudian sekarang kan semenjak bergabung di KONI, di PBJI sudah ada beberapa aliran. Kalau dulu hanya jiu-jitsu tradisional, kalau sekarang udah ada lagi Brazilian jiu-jitsu, makanya istilahnya dipakai ada 2 istilah. Jadi kalau nanti Newaza dipakai istilah seperti yang dikatakan atlet kita tadi, seperti ambar atau dan sebagainya. Kalau tradisional masih basicnya masih Jepang ya, istilah Jepang. Tapi itu hanya perbedaan bahasa, intinya yang dipersamakan jiu-jitsunya. Mana yang dipertandingkan kita ikut rule yang dipakai untuk pertandingan itu sendiri. Baik, untuk di PON 2024 nih, kita menyiapkan berapa atlet yang akan bertanding Pak Wakil? 8 atlet Terdiri utama. dari berapa putra dan putri? 8 atlet utama, 8 atlet cadangan. Iya. Ada 16 berarti secara kumulatif ya? Putri kurang lebih 4. Putri 3 Pak. 3 ya, 3. Putri 3, pria 5. Cowok 5. Oke. Kalau untuk yang 8 peringkat utama ya. Oke, berartinya ada 8 yang sebagai main aktornya dan juga 8 nanti sebagai cadangannya. Siapa tahu atlet yang main aktornya ini ada hal-hal yang terkendala ya Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya ke Mas Raihan tadi. Mungkin yang menjadi informasi kita tadi ada istilah Newaza ya? Newaza ataupun tadi di istilahnya di fighting system kalau saya tidak salah. Bagaimana Mas atlet sendiri? Apakah dimasuk di antara yang kedua itu? Oh, saya masuknya di fighting system yang lebih kayak fight. Masuknya ke fighting system. Ada pukulan, ada bantingan dan ada juga kuncian. Oke. Itu Mas dia lebih ke fisiknya kah dilihat atau ke tekniknya? Kalau yang pertama tuh yang dituntut dalam fighting system ini pertama speed dan power, kecepatan. Soalnya kita ada membanting. Setelah itu teknik juga perlu. Setelah kita membanting, kita harus mengontrol lawan kita di bawah biar nggak keluar. Dan setelah itu harus juga ada dengan kuncian. Jadi antara fighting system maupun Newaza saling berkaitan, Bapak host. Saling berkaitan. Ya. Saling berkaitan. Sejauh ini Mas, kalau Mas melakukan suatu latihan ini, yang paling penting untuk diketahui menjadi seorang atlet jiu-jitsu ini apa ketika saat latihan? Yang paling penting untuk diketahui saat latihan, apakah dari tekniknya yang seperti Mas katakan tadi? Ya, yang pertama tuh supaya kita terbiasa melaksanakan nantinya di pertandingan, kita harus sering melaksanakan di saat latihan. Jadi itu mindset tertanam sendiri di memori otak kita. Jadi pada saat di posisi tertentu kita nggak mikir lagi. Pada saat di posisi bawah ataupun atas kita udah tahu apa antisipasi yang harus kita lakukan.
Baik, itu dia menjadi informasi kita bahwa catatan penting dari seorang atlet yang telah menginformasikan kepada kita ini betapa pentingnya untuk mengetahui terkait teknik saat latihan ini agar tidak terjadi cedera-cedera ataupun kendala-kendala yang tengah ataupun telah dihadapi nantinya di PON 2024. Dan pemirsa, sebenarnya dari cabur Jiu-Jitsu ini siapakah untuk yang menjadi pelatihnya? Apakah kita ada untuk pelatih asing selain dari provinsi kita sendiri? Sesaat lagi kami akan tawarkan. Ya pemirsa, banyak hal yang sangat penting kita ketahui terkait menjadi seorang atlet pada cabur Jiu-Jitsu ini. Salah satunya adalah terkait tekniknya. Ada tadi istilah newaza dan juga fighting system. Dan ada pula teknik-teknik modern hingga tradisional nantinya yang akan dipersembahkan. Apakah yang dimaksud dengan teknik-teknik dari modern dan juga tradisional nih? Saya kembali ke Pak Andi. Seperti apa yang dimaksud dengan teknik-teknik modern dan juga tradisional Pak di persembahannya nanti? Ya, sebenarnya Jiu-Jitsu ini kan bela diri yang cukup lengkap mempergunakan 4 teknik. Jadi ada teknik pukulan, teknik tendangan, teknik kuncian, dan teknik bantingan. Oleh sebab itu PBJI yang bergabung di dalamnya ada beberapa unsur aliran dan pertandingan itu mengutamakan teknik yang modern, yang seperti Brazilian, makanya ada newaza. Pertandingan newaza dengan aturan-aturan tersendiri. Dan tradisionalnya dipakailah teknik fighting system. Makanya ada dua jenis kelas klasifikasi yang besar antara newaza dan fighting system. Jadi supaya mengurangi cedera kalau digabung, karena bela diri Jiu-Jitsu ini bisa menyelesaikan suatu pertandingan dengan 4 teknik sekaligus gitu. Jadi sangat bahaya, makanya dipisahkan. Karena ini kan untuk sportnya, diambil prestasinya. Maka itu tadi kalau dari sisi atlet kita memang memfokuskan mereka untuk berfokus pada sistem pertandingan. Kalau kita dari sisi pelatih kan melihat mereka masuk di mana lebih cocoknya untuk memilih-milih untuk mewakili kita. Kalau Anda melihat sendiri nanti atletnya kita ini yang lebih condong kemana nanti yang Anda inginkan selaku wakil ketua umum? Kalau kami dari kepengurusan silakan bebas berkreasi dengan apa ilmu yang kami berikan, tidak mengarahkan, kami hanya melihat kemana potensi mereka, jadi nggak dibatasin, tidak ada satu target khusus musim pencapaian seperti ini, karena berbeda atlet, berbeda kemampuan dan beda niat talentanya berbeda setiap atlet. Atau bisa ini digabung dengan yang fighting system ataupun newaza sendiri untuk satu atlet? Sebenarnya pertandingannya di fighting system juga ada diakhiri dengan sampai newaza, sampai kuncian di bawah. Cuma dibatasi dengan waktu dan sebagainya. Tapi lebih spesifik kalau newaza khusus main ground di bawah. Oke, saya coba ke Mas Rehan. Ada yang mau ditambahkan Mas dengan apa yang disampaikan dari Pak Wakil Ketua Umum ini, bahwa sebenarnya potensi-potensi atlet ini berbeda terkait tentang kemampuannya. Untuk Masnya sendiri nanti kan tadi lebih condong ke fighting system ya? Iya. Ke fighting system. Kalau untuk dikolaborasikan kedua ini bisa? Bisa, insya Allah bisa Mas. Tergantung sesi latihannya Mas. Sesi latihannya itu cenderung kemana? Cenderung ke fighting ataupun newaza. Kalau ditargetkan ke newaza aja, ya berarti harus fokus ke newaza aja gitu. Tapi kalau seandainya kalau ditargetkan untuk fighting, ya mau tidak mau dia harus juga belajar newaza. Soalnya setelah dia membanting, pasti ada permainan groundnya di bawah. Oke, untuk mencapai pengetahuan ataupun teknik-teknik yang bisa Anda implementasikan ini, seberapa lama Anda menguasainya, Mas Rehan? Yang pertama tuh seberapa lamanya itu tergantung kitanya, mau belajar atau tidak. Sekarang udah banyak searching di informasi terkait yang baik di TikTok ataupun di YouTube banyak. Sekarang kita tinggal kitanya mau atau enggak belajar. Banyak. Habis itu ngulang-ngulang. Seandainya kalaupun dikasihkan materi banyak, kita nggak ngulang, ya tetap aja 0. Oke, eksekutor utamanya adalah kembali ke seorang atlet lagi ya. Baik Mas Andi, beberapa pekan ataupun beberapa bulan lagi ini kita akan menghadapi PON 2024. Tentu pemirsa di rumah ini ingin sekali mengetahui terkait sebenarnya bagaimanakah proses penseleksian dari seorang atlet ke PON 2024 ini pada cabur Jiu-Jitsu, Pak Wakil Ketua Umum. Seperti apa prosesnya?
Jadi karena ada beberapa terdiri dari beberapa klub, khusus di Sumatera Utara, klub-klub dari mulai daerah menseleksi masing-masing, kemudian utusannya baru tingkat daerah, kita buat kejuaraan daerah, dan itu berproses 2 kali, ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah dalam proses itu terpilihlah 8 ini. Nah di sini sampai nanti batas bulan 6, kita sebagai pelatih, kebetulan saya juga pelatih, melihat kesiapan mental atlet dan fisik, apakah dia terus nanti mewakili, apakah namanya diganti. Nah itu rahasia pelatih. Nah mereka yang kita siapin semuanya harus 100%. Harus 100%. Apakah penjaringan proses penseleksian atlet-atlet ini sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya atau pada tahun ini masih? Sudah. Sudah, Makanya terpilih 8 ini. Ini yang terbaik. Insya Allah secara fisik, teknik dan mental tentunya mereka siap ya. Baik. Siap. Baik, Tan, sebentar Mas Rayhan dan juga Pak Andi, ada penelpon yang mungkin ingin bertanya dan berdiskusi dengan kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Penelpon masuk. Waalaikumsalam, dengan Anton di Medan nih Bang. Dengan Bapak Anton di Medan, silahkan pertanyaannya Pak Anton. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat dari segi tekniknya, Jiu-Jitsu sepertinya berpeluang untuk mendapatkan medali, Mas. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa strategi, tentunya kita strategi daerah mana yang menjadi rival kita di PON nanti. Saya mau tanya begini, apa strategi kita nanti ketika PON kita hanya jadi tuan rumah saja, tapi kita bisa mengambil medali itu, minimal medali emas. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum Anton. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Saya alamatkan langsung kepada Pak Andi terkait peluang untuk medali ini. Kita kaitkan terhadap rival kita dan seperti apa strategi-strategi kunci kita untuk bisa memenangkan PON 2024, Pak Andi. Terima kasih Pak Anton. Tentunya kita tidak pakai bahasa strategi. Kalau rival kami sebenarnya ada beberapa daerah, tapi atlet kita tanamkan semua tuh rival berat, sehingga atlet kita siapkan untuk latihan maksimal. Mereka harus buat yang terbaik, tidak boleh menganggap satu daerah lemah, karena itu kuncinya. Strateginya disiplin, latihan yang semangat, disiplin tinggi, udah lakukan aja yang terbaik. Karena kalau ini kan bela diri sportif, ya. Kita kalau pakai strategi untuk menang, saya rasa banyak cara. Tapi kami sebagai pengurus dan pelatih mendoktrin mereka lakukan yang terbaik. Kalau menang itu akan mengikuti dari hasil perbuatan mereka yang baik dalam bertanding itu. Saya rasa cukup. Baik, artinya tidak ada istilah strategi yang dipakai ya Pak? Tidak pakai strategi, karena kalau pakai strategi kan bukan hanya atlet yang kita andalkan. Tentu strategi dengan tanda kutip apa gitu, yaitu yang tidak kita tanamkan pada siswa. Siapapun yang mereka tanding, mereka tidak boleh anggap remeh. Mereka harus main yang terbaik, lakukan. Masalah juara itu akan ngikut kalau mereka sudah hasil yang terbaik. Baik, itu dia tadi jawaban dari Pak Andi untuk Pak Anton yang di Medan. Semoga memberikan informasi yang sangat informatif. Dan coba kita untuk berdiskusi kepada pelatih dan juga atlet bagaimana pula terkait hal-hal yang mereka persiapkan untuk mematangkan performa mereka di PON 2024. Saya mulai berdialog kepada seorang pelatih yang telah hadir bersama kami di studio, yakni Bapak Saipul Nasution. Selamat sore Pak Saipul. Selamat sore. Kabar baik Pak Saipul? Kabar baik. Alhamdulillah. Pak Saipul, ini dengan cabur Jiu-Jitsu ini bagaimana pula terkait kesiapan dan persiapan khususnya Anda sendiri sebagai pelatih dan nantinya akan bisa berimpact kepada para atlet kita Pak Saipul? Kalau kita sudah 100% seperti dibilang Pak Ketua tadi. Hanya saja perlu jam terbang. Jam terbang karena perlu jam terbang lagi. Kalau masalah persiapan atlet, saya yakin kita dapat medali. Dapat medali. Kalau Anda sendiri berapa medali yang akan kita bawa pulang? Dua emas. Dua emas. Sisanya mungkin perak. Oke.
Nah, optimis 2 medali ini. Saya lihat seperti utaran Bapak ini. Apa yang menjadi optimis Anda untuk kita pulang dengan 2 medali emas, Pak Saiful? Masih waktu tradisional, waktu itu belum ada Newaza, kita rajanya fighting. Ya. Saudara Rehan sudah ada di situ. Itu rajanya fighting. Wow. Saya rasa dia salah satu emas nanti, karena saya langsung pelatihnya. Oke, sejauh ini Anda melihat kemampuan para atlet Jiu-Jitsu seperti apa, Pak Saiful? Maksudnya untuk seluruh Indonesia atau Khususnya yang untuk bertanding di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara kita udah 100%, hanya saja ya jam terbangnya perlu. Daerah-daerah itu pasti seperti yang dibilang ketua tadi, bahwasanya semua berat. Tapi saya maaf sedikit, agak melenceng sedikit. Ya. Pasti ada yang paling berat, itu maaf saya sedikit. Itu pun sedikit aja. Itu khususnya DKI sama Surabaya. Itu agak harus ada arti-wanti. Memang kita harus betul seperti itu, harus semua ada peluang. Tetapi itu yang agak kita anggap sama pelatih memang itu semua berat, sama semua. Sama murid, sama jiu-jitsu harus sama. Tetapi hati-hati kalau sama yang 2 ini, daerah ini. Kita harus ekstra lebih hati-hati yang 2 daerah itu. DKI sama Jawa Timur. Oke, nah untuk memperkuat hal tersebut, program apa saja mungkin yang telah disampaikan ataupun dipraktikan kepada rekan-rekan atlet? Kalau program kita jalan, kita seperti demikian yang saudara Rehan tadi, bahwasanya ada 3 kali kita latihan, bahkan bulan puasa kita full. Latihan, tetap latihan, tetapi durasinya kita kurangi sedikit, mungkin setengah jam. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terakhir mungkin sebelum saya akhiri dengan dialog Pak Saiful ini, mungkin kendala ataupun hambatan saat ini dalam melatih atlet ada Pak? Mungkin terkait apa saja? Saya rasa kendala hampir tidak ada. Sumatera Utara itu apa kita jadi tuan rumah, kita harus siapkan benar-benar. Saya rasa itu. Oke, nanti Anda tentunya berkolaborasi dengan pelatih dari Brazil, Pak Marcos kalau salah ya. Marcos, iya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kita berikan tepuk tangan yang gemuruh atas informasinya. Sangat informatif sekali Pak Saiful. Dan kita coba untuk menggali informasi terkait cabur Jiu-Jitsu ini dari seorang rekan atlet atau yang biasa dikenal Jiu-Jitsan, begitu ya? Ya. Namanya adalah Jiu-Jitsan, ataupun kita panggil rekan atlet kita ada Abangda Anggi, kalau saya tidak. Angga, sorry. Selamat sore Bang Angga. Selamat sore. Kabar baik Bang Angga? Alhamdulillah kabar baik. Bang Angga selaku perwakilan atlet nanti yang akan berlaga di PON 2024, khususnya hari ini kita ingin mengetahui kesiapan Anda khususnya seperti apa? Kalau persiapan saya latihan di rumah, apa yang diberikan sama pelatih saya ulang kembali di rumah. Untuk rekan pelatih di rumah ada rekan kawan latihan di rumah, yaitu adik saya sendiri, sparring lebih tepatnya. Oke, sejauh ini sesi latihannya berapa kali Mas Angga? Untuk sesi latihan saya mengulang 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, sama malam. Oke, dari Pak Wakil Ketua Umum tadi kan mengatakan bahwa 2 medali emas ini akan menjadi hal yang kita akan persembahkan begitu ya Pak untuk Provinsi Sumatera Utara. Dari Anda, apakah ada pula strategi, kalau dari Pak Wakil tadi tidak ada istilah strategi, atau ada teknik-teknik yang mungkin saja Anda persembahkan lebih dan berbeda nanti? Kalau untuk itu saya tetap optimis dengan yang dibilang pelatih. Insya Allah saya bisa membawa medali emas. Oke, terakhir Mas, untuk menjadi pengaruh baik terhadap rekan-rekan atlet ataupun jiu-jitsan lain ini, apa yang mungkin Anda ingin utarakan melalui media ini Mas? Silahkan. Yang utama jam terbang yang lebih dan dukungan orang tua juga dan pelatih. Oke, dukungan orang tua dan pelatih. Baik, terima kasih Mas Angga. Kita kasih tepuk tangan yang sangat gemuruh teman-teman. Terima kasih atas informasinya. Tadi sudah didahului dengan seorang pelatih Pak Saiful dan juga Mas Angga. Dan pemirsa, kami masih akan berdialog lagi dengan narasumber yang hebat. Masih ada Pak Andi dan juga Mas Raihan. Tetaplah bersama kami di Dialog Olahraga Strategi Cabur Jiu-Jitsu jelang PON ke-21. Ya pemirsa, untuk memberhasilkan pegelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini dari cabur Jiu-Jitsu akan menghadirkan pelatih tidak hanya dari Indonesia namun dari mancanegara. Siapakah pelatih tersebut dan mengapa pilihannya harus pelatih dari negara lain?
Pak Andi, seperti apa itu Pak untuk kita mengapa alhasil kita menghadirkan pelatih dari luar negeri? Siap. Sebenarnya bukan akan, tapi sudah. Oke. Dari tahun lalu tentunya kita melatih kan selama ini dari kita lokal pelatih, walaupun pelatih utama itu juga juara nasional. Pak Saiful tadi ya? Iya, juara nasional. Dan kita perlu juga tahu gimana sih di luar sana untuk kita sebagai pelatih mengetahui strategi mereka, artinya cara mereka melatih atletnya supaya memperkaya mereka. Seperti ibarat kalau kita sekolah, anak-anak kita sudah sekolah, kita kasihkan les, tambahan apa dan sebagainya. Kalau tadi pertanyaan tadi maaf. Pelatihnya dari mengapa? mana? Ya. Dan mengapa? Mengapa? Yaitu alasannya karena kita supaya mereka beragam, mendapat pengalaman dari pelatih yang berbeda. Hanya itu. Tentunya kita pun pilih pelatih bukan yang sembarang, karena saudara Marcos dari Brazil. Dari Brazil. Itu juara dunia ya. Wow. Juara dunia, dan mereka dapat pengalaman banyak, disiplin tinggi yang tadinya kita cukup tinggi, ditambah lagi ya. Iya. Ditambah cukup keras dan pakai hati. Jadi beliau tuh melatih siswa-siswa ini dianggap seperti anak adik. Kalau sakit diperhatikan, kenapa kamu sakit, bukannya sekedar. Nah itu juga pembelajaran buat kita pelatih-pelatih di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Jadi kedekatan emosional itu harus dibangun. Kita selama ini ada tapi masih kurang. Kita ngelatih disiplin mereka. Mental itu sangat penting, karena mental juara itu harus dibangun sejak dini, sejak mereka awal. Kalau fisik, teknik itu tambahan. Persentasenya sebenarnya kalau saya dari sisi pelatih 50-50. Paling penting semangat, seperti Rehan, spesialisasinya dulu dia latihan ground fighting. Begitu kita lihat potensi dia di fighting, kan yang melihat pelatih. Kita taruh di pelatih, dia juga ternyata potensi. Jadi tugas pelatih itu menggali potensi yang ada setiap jujitsannya. Kita harus jeli di mana dia harus diletakkan. Baik, untuk melihat kemampuan ataupun peningkatnya kemampuan para atlet setiap harinya ini kan ada istilah pencapaian mungkin atau bahan evaluasi setiap harinya, atau seperti apa Pak kriteria untuk mengetahui atlet tersebut sudah meningkat dari hari demi hari? Tentunya target kita pelatih yang tidak kita sampaikan kepada mereka, hari ini mereka pasti punya penambahan ilmu jauh lebih bagus dari kemarin mereka datang. Jadi kalau penilaian kami melihat keseharian kan setiap pelatihan semua teknik dipelajari. Nanti kita bisa ketahuan itu siapa untuk siapa, diletakkan di mana yang tepat. Karena penempatan yang kurang tepat akan kurang baik gitu. Jadi pelatih harus jeli memperhatikan jujitsannya. Oke, nah selaku untuk atletnya ataupun jujitsannya ini menyikapi kehadiran dari pelatih Brazil yang sudah ya Pak, bukan akan lagi ya? Sudah hadir dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2023 artinya telah hadir untuk memperkaya penguasaan panggung dan juga teknik-teknik dari jujitsan kita. Bagaimana Anda menyikapi kehadiran pelatih, tidak hanya dari pelatih Indonesia seperti Pak Saiful? Kalau menurut saya sangat bagus, sudah ketemu pastinya ya, Mas? Sudah ketemu, sangat-sangat bermanfaat apa yang dikasih pelatih dari luar negeri itu. Yang pertama tuh kalau pelatih luar negeri itu menerapkan segi disiplin. Dari kebersihan pakaian kita, kebersihan tempat latihan, dan ketepatan waktu latihan. Seandainya kalau kita telat, kalau tidak ada konfirmasi telat, tidak ada konfirmasi entah kenapa, atau hujan atau macet, pasti ditegur. Sekali, 2 kali ditegur, 3 kali pasti dimarahi sama dia. Seandainya kalau Anda tidak bisa mengikuti program saya, silakan keluar. Dia bilang gitu, saya akan menggantikan Anda dengan lapis 2-nya. Jadi di setiap jujitsan nih yang lapis pertama nih, yang nggak mau dong digantikan sama lapis keduanya. Soalnya udah banyak dikorbankan dari segi materi, dari segi waktu, dan dari segi tenaga. Jadi kita sama-sama untuk lebih baik lagi mengurangi hal-hal teguran yang tidak disukai oleh pelatih dari luar itu. Baik, mungkin saya mewakili pemirsa kalau kita tadi dengar dari Pak Andi bahwa telah hadir
pelatih dari Brazilian ataupun orang Brazil ini, bagaimana sebenarnya Mas Raihan ini membuka komunikasi, mengingat yang kita ketahui universal language is about English. Bagaimana kalau untuk komunikasi dengan orang Brazil ataupun pelatihnya, Mas? Ya, untuk komunikasi sementara kan ada sebagian dari teman-teman kita yang bisa bahasa Inggris, dan saya pun mengerti bahasa Inggris, tapi untuk mengutarakan lebih spesifiknya teknik itu ada yang translatekan. Penterjemahnya ya, Penterjemahan. Oke, ini kita tidak membedakan kemampuan pelatih dari Indonesia, katakan saja saya sebut Pak Saiful, dan juga pelatih kita Pak Marcos tadi ya. Apa yang Anda lihat dan dia bawa untuk para jujitsan kita? Apa yang perbedaan yang Anda lihat? Kalau saya lihat dari segi Prof. Marcos melatih, banyak hal-hal kecil tuh yang berdampak bagus. Yang pertama tuh dari segi pakaian kita. Seandainya kalau kita tidak rapi dalam berpakaian, pasti dia ditegur. Soalnya itu mencerminkan karakter dan sifat kita. Itu terbawa ke lapangan. Dan segi fisik bagus sekali orang luar negeri daripada kita. Mungkin dari asupannya apa yang dimakan atau faktor genetiknya. Kuat-kuat fisiknya. Untuk menyokong fisik yang stamina ataupun yang tetap bugar ini, seorang atlet Jiu-Jitsu ini apa saja Mas yang untuk dilakukan? Apakah ada istilah kayak seperti gym atau seperti apa difasilitasi dari pihak terkait? Kalau kami pasti dikasih gym. Di tiap program tuh kami dari jam 2, kan kami melaksanakan sesi latihan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Yang 2 kali teknik, yang 1 hari ini fisik. Yang itu kita melaksanakan latihan beban di Simpang Raya. Di Simpang Raya. Ya. Nah, sejauh ini Mas, kalau kita mengingat bahwa nantinya di pertandingan ini ada istilah kelas ya Mas Raihan. Ya. Mas sendiri kelasnya berapa nanti untuk di PON 2024? Kalau untuk saya sendiri main nanti di kelas 62 kg fighting system putra. Fighting system putra. Tadi satu lagi ada kelas Newaza ya? Iya, Newaza. Itu seperti apa Mas? Apakah itu diperuntukkan ke putri juga atau seperti apa? Iya, kalau Newaza itu diperuntukkan untuk putra maupun putri. Pastinya tetap di kelasnya masing-masing. Ada yang di kelas 62 Newaza putri dan 62 Newaza putra. Oke, artinya benar-benar sudah memikirkan bagaimana nanti untuk bisa tampil prima dan di mana fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh pihak-pihak terkait ini untuk mendukung keberhasilan dari jujitsan kita ini pada PON 2024 begitu masif ya Pak Ketua. Ya. Baik, saya masih kembali ke Pak Andi ini, kalau mengingat tadi banyak sekali antusiasme yang telah diutarakan dari Mas Raihan selaku atlet ini, sejauh ini ada istilah promosi dan juga degradasi tidak dari cabur jujitsu? Artinya kalau atlet ini benar-benar berprestasi, mungkin mereka akan dinaikkan ke satu tingkat atau seperti apa, Pak? Tentunya ada ya apresiasi kami dan program bukan hanya menaikkan tingkat. Kalau menurun dia punya ini juga kita mencoret mereka. Mencoret langsung? Mencoret, ya. Jadi mereka sudah ditanamkan itu siap juga untuk maju mewakili, dengan legowo juga harus siap kalau ada pencoretan, kalau dengan catatan tentunya tidak sembarang coret, kita juga mereka punya hak untuk mendapat tempat yang baik, mereka udah latihan yang baik dan sesuai harapan, saya rasa cukup. Oke, sejauh ini Anda melihat atlet-atlet kita yang mungkin yang hadir di sini sudah punya prinsip untuk maju dan berhasil di 2024? Sebenarnya dari seleksi mereka semua atlet yang ada di Sumatera Utara dengan persentase yang berbeda pasti punya tujuan ke sana karena setiap atlet tentunya harapannya begitu dan mereka yang terpilih terbaik. Mereka sudah berangkat dengan suatu semangat yang tinggi, tinggal kita memoles semangat itu supaya menjadi yang positif, tidak lepas kendali, tidak seperti mereka jadi seperti atlet terkungkung. Pemikirannya artinya pemikirannya seperti saya paling hebat kalau itu punya pemikiran seperti itu awal kekalahan yang pertama. Jadi mereka harus membuka diri, mereka harus menghargai orang, semua lawan itu kuat, tapi mereka harus lakukan yang terbaik biar mereka yang terkuat dari yang kuat-kuat ini. Amin, Allahumma amin. Itu yang menjadi harapan kita. Pak Andi, tadi di performa awal ataupun di segmen awal tadi kita ada juga melihat seorang wanita sebagai atlet juga. Kalau tidak salah satu ya Pak? Ya, satu yang kita bawa. Apakah satu tersebut
yang menjadi perwakilan dari Jujitsan Sumut nantinya akan bertanding? Tidak. Tidak, ada Tidak, juga. dia Oke. cuman kebetulan dari daerah saya bawa, dari Nias. Karena di Nias kan bela diri ini agak sulit berkembang, jadi kita bawa untuk kemarin. Oke. Ada berapa putra kita, berapa putri Pak? Putrinya 3 ya, Rehan, Iya, ya? 3 Pak. Cowoknya ada 5. Kalau saya sedikit baca sekilas referensi-referensi para atlet kita ini, mereka sudah memiliki pengalaman baik itu di kejuaraan nasional pada tahun-tahun silam. Saya kembali ke Mas Rehan, apakah Anda dari salah satu perwakilan yang menjadi atlet kejurnas kemarin, Mas? Oh iya Mas, yang alhamdulillah saya kemarin tuh dapat medali perunggu Mas. Ya. Perunggu. Medali perunggu. Dan apa yang mungkin nanti Anda bisa bawa dari kejuaraan-kejuaraan tersebut untuk bisa nanti tampil semaksimal mungkin di PON 2024? Secara tidak langsung yang pertama saya udah tahu lawan saya kayak gimana nanti potensinya. Lawan saya yang berat-berat di mana, kemampuannya mana, dan saya akan men-flashback kembali kekalahan saya kemarin di mana dengan video yang ada sama saya. Oke, yang menjadi catatan Anda, kelemahan Anda sendiri. Tadi Pak Saiful mengatakan you are like the king. Yes. He said already you are king. Are you king exactly? Memang benar-benar udah menguasai atau dikatakan sebagai raja di fighting system tadi, begitu ya Pak Saiful? Udah memang benar king di fighting system? Insya Allah untuk PON ini saya akan memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara. Oke, kelemahan diri Anda sendiri Mas yang perlu untuk dievaluasi. Kita kan tidak perlu untuk bisa dikatakan bangga boleh, tapi untuk berlebih tidak. Apa yang menjadi mungkin kelemahan atau evaluasi Anda sendiri? Yang pertama tuh untuk segi pola tidur mungkin ya Mas. Pola tidur. Ya? Oke. Soalnya kalau latihan malam lewat dari jam 9 itu untuk istirahat itu susah, apalagi kalau udah megang handphone. Oke. Susah. Baik. Habis itu untuk bangun pagi itu Mas. Oke, artinya juga kedisiplinan yang Iya. perlu untuk dibangun menjadi seorang atlet berprestasi. Pak Wakil Ketua Umum, ini perlu kita tegaskan mungkin kerjasama berbagai pihak, peranan orang tua. Mengingat di Studio 2 ini ada orang tua juga, bagaimana sebenarnya membangun komitmen agar anak-anak yang mereka titipkan kepada orang bapak ini memiliki kedisiplinan, Pak. Ya, selalu Ada aturan ataupun polisi sendiri? Tidak, cuman selalu kita sampaikan kepada orang tua yang menitipkan anaknya ke Jiu-Jitsu, waktu satu hari itu 24 jam, pendidikan itu ya 24 jam minus dia tidur. Jadi kalau dia latihan, kita ambil secara umum 2 jam sama kami sebagai pelatih, sisanya orang tua tidak boleh lepas begitu saja. Tentunya koordinasi antara orang tua dengan ini selalu, karena dalam pertemuan latihan orang tua kan selalu bertanya dan pelatih selalu bertanya. Kadang Jiu-Jitsan ini di latihan begitu disiplin, hormat, di rumah agak nyeleneh. Nah itu kita ingetin sebagai pelatihnya. Begitu juga kalau di rumah jamnya latihan, kadang orang tua ngingetin, ini jam sekian jangan telat. Karena disiplin itu paling utama. Karena ada 5 hal penting dalam latihan jiu-jitsu. Yang pertama disiplin, yang kedua disiplin, dan ketiga disiplin, yang keempat 5 itu tambahan yang lain. Oke, berarti seiring juga menjelang PON 2024 ini selalu membangun koneksi dan juga membangun positive communication kepada orang-orang tua ya Pak, Yap. untuk menjaga anak dan juga terkait tentang kedisiplinan dalam bertumbuh berkembang bersama pihak-pihak yang sudah dipercaya ya. Yap. Begitu dikatakan. Baik, saya kembali ke Mas Rehan sebelum kita berpisah. Ini apa yang menjadi harapan Anda ataupun kendala Anda dalam PON 2024 ini Mas? Seperti apa? Mungkin. Yang harapan saya untuk segera pengurus memesingkan kami. Kan kami latihan 3 kali sehari, itu kan notabene ada rumahnya yang di luar kota Medan. Bolak-balik itu menurut saya bahaya juga untuk atlet. Kadang habis latihan capek, kendaraan macet kan belum puasa. Kalau harapan saya untuk segeranya dimesingkan. Oke, artinya ada desentralisasi bagi atlet untuk merumahkan ataupun mengasramakan para atlet ini agar bisa lebih ditingkatkan kembali kedisiplinannya ya. Begitu. Pak Ketum, seperti apa itu harapannya? Siap, insya Allah sebenarnya harapan mereka kami sudah nangkep. Cuman memang kita akan jujur punya keterbatasan di Sumatera Utara, tapi kami udah ajukan ke KONI dan udah dapat restu, insya Allah setelah Lebaran mereka dimeskan. Oke, baik, itu menjadi harapan kita dan realisasi kunci kita akan kita tagih nanti kepada Pak Wakil Ketua Umum ini apa yang menjadi realisasi bagi para atlet kita. Sebelum kita berpisah, satu kata untuk PON 2024 pada cabur Jiu-Jitsu, saya mulai dari Mas Rehan. Untuk
satu kata buat PON 2024 khususnya cabur Jiu-Jitsu. Nah, pokoknya Sumut juara. Sumut juara. Pak Wakil Ketua Umum. Membanggakan. Membanggakan. Dan pemirsa, sebelum kita berpisah, saya ingin kembali para mungkin teman-teman kita kameramen untuk menyorot lagi teman-teman kita ini. Sebelum kita berpisah, kita ucapkan terima kasih. Dan kalau saya katakan salam olahraga, Jaya, yang kedua suportif, boleh? Oke, kita mulai dari yang pertama. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih rekan-rekan, dan kami titipkan nama Provinsi Sumatera Utara di pundak kalian. Kami harapkan kalian bisa menampilkan the best and powerful dari setiap penampilan kalian. Mas Rehan dan juga Pak Andi, terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kita. 1 jam dengan tema yang menarik, yakni strategi cabur Jiu-Jitsu jelang PON ke-21. Semoga memberikan informasi yang baik. Apa Pak? Mohon doa masyarakat. Oke, mohon doa untuk masyarakat Sumatera Utara bagi cabur Jiu-Jitsu. Akhir kata pemirsa, saya Muhammad Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa. Salam olahraga.